Oke, baik. Yang ketiga kita masuk ke anggaran operasional. Ya, anggaran operasional ini berarti terdiri dari anggaran pokoknya semuanya, semua yang berkaitan dengan operasional dari penjualan, pembelian bahan baku, kemudian tenaga kerja, maka itu masuk ke anggaran operasional ya. Nah, ini dia anggaran operasional, anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan, biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya ADN dan umum, dan anggaran laba. Nah, itu dia. Oke, sistematikanya data penjualan historis, ramalan penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya operasional, maka dia menjadi anggaran laba ya. Oke, masuk aja, kita langsung masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal, ini soalnya panjang nih, ada di slide, kalian bisa dibaca. Nah, buat mengerjakannya, jadi dimintanya di sini soalnya panjang, buatlah anggaran penjualan, anggaran produksi, kebutuhan bahan, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya operasional. Jadi saya pindahkan dulu untuk soalnya ke Word ya, biar kita mudah memahami. Pindahkan. Oke. Oke, ini dia udah pindah soalnya, sudah pindahkan. Nah, jadi soal yang di atas ini sudah saya pindahkan nih, ini soalnya nih. Soalnya PT Alaskindo adalah sebuah perusahaan produsen sepatu anak yang berlokasi di Jakarta, bla bla bla. Nah, ini panjang sekali soalnya nih. Ya, jadi silakan dibaca nanti. Yang diminta pertama anggaran penjualan, ya. Anggaran penjualan. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sudah ada nih. Oke, gimana cara menghitung anggaran penjualan? Anggaran penjualan ini berarti kita baca soalnya sedikit dulu ya. PT Alaskindo adalah sebuah perusahaan sepatu anak yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini dia menghasilkan 3 jenis sepatu, 1A1, 2B2, dan 3C3. Ketiga jenis sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, gitu. Baik jenisnya maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Pada akhir November 2009, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan dengan rencana kerja perusahaan pada tahun 2010. Ya. Pada tahun 2010, perusahaan merencanakan menjual 1A1 sebanyak 20.000 unit, 2B2 sebanyak 40.000 unit, 3C3 sebanyak 60.000 unit, sedangkan harga jual per unitnya adalah 35.000 untuk 1A1, 32.000 untuk 2B2, dan 30.000 untuk 3C3. Ya. Nah, dari yang kuning ini maka kita bisa susun anggaran penjualan ya. Bikin dulu tabelnya produk, volume, harga, nilai. Nah, bikin. Kemudian ini ada produknya 1A1, 2B2, 3C3, volumenya maka silakan dituliskan di sini. Nah, ini ada, ini dilihat di apalagi di soal 1A1 sebanyak 20.000 unit, 2B2 40.000 unit, kemudian 3C3 60.000 unit. Harganya ada di soal. Ini harganya ada yang kali 35.000 kali 32.000 untuk 2B2, 3C3 kali 30.000. Sehingga nilainya menjadi 1A1 sama dengan 700 juta didapat dari 20.000 dikali 35.000, 2B2 dikali 40.000 dikali 32.000, 60.000 dikali 30.000. Ya. Nah, maka totalnya menjadi 3.780 juta. Ini didapat dari eh, apa? Didapat dari soal untuk anggaran penjualan ya. Oke. Anggaran penjualan udah oke. Oke, sekarang anggaran produksi. Nah, anggaran produksi, lihat informasi selanjutnya. Diperkirakan persediaan sepatu pada awal tahun sebanyak 2.000 unit 1A1, 4.000 unit 2B2, 7.000 unit 3C3. Sedangkan persediaan sepatu pada akhir tahun 2010 yang diinginkan adalah 3.500 unit 1A1, 6.000 unit 2B2, dan 6.000 unit 3C3. Nah, 6.000 unit 3C3. Oke, maka oleh karena itu ini harus kita cari volume produksinya, datanya volume produksi. Tulis dulu volume penjualan. Volume penjualan tadi sudah ada di atas kan, sudah ada di atas nih. Nih, udah ada di atas. Atau di soalnya udah ada nih 20.000, 40.000, 60.000.
Nah, persediaannya ada di soal nih. Persediaan awal 1A1 2.000. Persediaan 2B2 4.000, persediaan 3C3 7.000 di sini. Nah, persediaan akhirnya nih ada 3.500 dan 6.000 dan 6.000 untuk 3C3. Gimana cara menghitung volume produksi? Maka menghitungnya yaitu dengan penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. 20.000 ditambah 3.500 dikurang 2.000. Nih, penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Ini juga 40.000 ditambah 6.000 46 dikurang 4.000 menjadi 42. 60.000 ditambah 6.000 dikurang 7.000 menjadi 59.000 ya. Kemudian anggaran kebutuhan bahan ya. Yang ketiga itu anggaran kebutuhan bahan. Lihat di sini. Ketiga produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama yaitu kain, plastik dan karet. Setiap satu unit 1A1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,4 meter, dan karet 0,7 meter. Sedangkan satu unit B2 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,5 meter, dan karet 0,8 meter. Setiap satu unit 3C3 membutuhkan 0,5 meter, plastik 0,6 dan 0,9 karet. Ini bikin kolomnya, kemudian per unitnya ada di soal. Untuk A1 kainnya 0,5 tadi, 0,4, 0,7 ya. Ya. Terus totalnya kenapa kok jadi 10.750? Karena 0,5-nya dikali dengan jumlah yang mau diproduksi. Jumlah yang mau diproduksi tadi 21.500 ya. Nah, jumlah yang mau diproduksinya tadi 21.500. Nah, jadi di situ dapatnya. Kenapa dia menjadi 10.750? Ya. Ini dikali 21.500 untuk A1 ini 0,5 dikali 21.500. 0,4 dikali 21.500. 0,7 dikali 21.500. 2B2 0,5 dikali 42.000, 0,5 kali 42.000, 0,8 dikali 42.000. 3C3 0,5 dikali 59.000, 0,6 dikali 59.000, 0,9 kali 59.000, maka ditotalkan ya. 10.000 tambah 21.000 tambah 29.500, 61.250, plastiknya 65.000, karetnya 101.750. Oke. Kalau sudah dapat anggaran kebutuhan bahan, maka anggaran untuk beli bahan baku lagi. Di sini ada informasi diperkirakan harga beli semua bahan tersebut akan stabil sepanjang 210 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar 2.000, harga beli plastik 3.000 dan harga beli 1 meter karet sebesar 4.000. Ya. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 sebanyak 2.250 meter kain, 5.000 meter plastik, dan 9.000 meter karet. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2010 adalah sebanyak 6.000 meter kain, 8.000 meter plastik, dan 7.250 meter karet. Oke. Nah, berarti di sini kebutuhan produksi. Ya, tadi dapat ini dari mana tadi? Dari anggaran kebutuhan bahan tadi, anggaran kebutuhan bahan 61250, 65 sama 101.750. Nah, ini dia. Persediaan awalnya ada di soal, ya kan? Tinggal disalin. Persediaan awalnya ada di soal, persediaan akhirnya ada di soal, tinggal disalin. Oke. Ya. Oke, volume. Nah, ini lagi volume lagi. Gimana cara mencari volume ini yang dicari nih? Volume ini. Berapa yang mau dibeli? Nah, volume pembelian bahan sama dengan kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Kebutuhan produksi 61250 ya. Nah, kemudian ditambah persediaan akhir. Persediaan akhirnya 61250 ditambah 6.000 dikurang 2.250 maka menjadi 65.000. Yang kedua, untuk plastik 65.000 ditambah 8.000 dikurang 5.000 maka menjadi 68.000. Ini juga. Ini 101.750 ditambah 7.250 dikurang 9.000 maka dia menjadi 100.000
ya. Oke, harganya katanya tetap ya. Di sini dikatakan harganya tetap. Kalau berbeda harganya berarti dikalikan harga yang sesuai soal ya. Diperkirakan tadi harga beli bahan baku stabil, maka tetap kali 2000, harganya 2000 nih. Kemudian plastiknya 3000 dan harga beli 1 meter kain 4000. Nah, total pembeliannya sebesar ini. 65.000 dikali 2.000 dapat 130 juta, 68.000 dikali 3.000 dapatnya 204 juta, 100.000 dikali 4.000 dapatnya 400 juta, totalnya menjadi 734 juta. Oke, anggaran tenaga kerja, nah dilihat di soal di sini, untuk membuat satu unit 1A1 diperlukan 4 jam tenaga kerja langsung, untuk satu unit 2B2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan satu unit 3C3 membutuhkan 2 jam kerja langsung. Kita bekerja langsung dibayar 6.000 jam kerja, sedangkan untuk biaya overhead pabrik ditetapkan sebesar 2.000 per jam kerja langsung. Ya, jadi di sini berarti tinggal dikali lagi per unit, ya. Dia membutuhkan 4 jam. Nah, membutuhkan 4 jam kerja langsung. Gitu kan? Tarifnya 6.000. Ya, kok totalnya menjadi 86.000? Karena dikalikan sebanyak yang mau diproduksi. Karena dikalikan sebanyak yang mau diproduksi. Berapa tadi yang mau diproduksi? 21.500. Ya. 4 dikali 21.500, maka menjadi 86.000. 2B2, berapa tadi ya? 2B2 dikali 42.000 ya, 42.000 dapatnya 126.000. 3C3 2 dikali 59.000 dapatnya 118.000. Ini dikali 6 ya. Kali 6 dapat nilainya totalnya ini. Nah, oke. Anggaran tenaga kerja sudah, kemudian biaya overhead pabrik totalnya juga ya, totalnya gini. Nah, dia per unitnya 4 jam, 3 jam, 2 jam untuk biaya overhead pabrik. Yang 1A1 dikali 21.500 tadi ya. Nah, jangan lupa nanti dilihat aja anggaran produksinya lagi. Bukan anggaran penjualan. Ya, bukan anggaran yang dikalikan dengan volume produksinya. Jangan sampai salah masukkan angkanya gitu. Ini yang A1A1 dikali 21.500 86. Nah, ini 3 dikali 42.000, 3C3 2 dikali 59.000, tarif per jamnya 2 juta, maka dapat hasilnya totalnya 660 juta. Ya. Oke. Oke, dah selesai. Ini anggaran biaya overhead sudah. Nanti baru ke anggaran labanya nanti ada. Kita bikin anggaran laba. Oke, anggaran biaya operasional, biaya pemasaran dianggarkan sebesar 236 juta yang mencakup anggaran biaya iklan 64 juta, anggaran biaya gaji dan komisi salesman 124, anggaran biaya angkut 48 juta. Sedangkan biaya administrasi dan umum dianggarkan 241 juta yang mencakup gaji direksi 120 juta, anggaran gaji pegawai ADM sebesar 60 juta, anggaran biaya listrik, air dan telepon sebesar 36 juta, dan anggaran biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 24 juta. Oke, berarti tinggal dimasukin aja lagi, bikin tabelnya sesuai dengan ini. Ini ada parsial dan total. Biaya pemasaran tadi sebesar 236 ya. Ini 236 terdiri dari iklan, gaji dan komisi salesman, angkut penjualan. Nah, ini kemudian biaya ADM-nya gaji direksi, gaji pegawai administrasi, listrik dan telepon, depresiasi aktiva tetap, termasuk biaya ADM dan umum. Nah, ini totalnya kemudian dijumlahkan menjadi kami dapatnya 477 juta ya. Nah, itu anggaran operasional ya, cukup komprehensif. Nah, nanti besok mungkin masuk ke anggaran penjualan yang. Jadi ini pada pertemuan ini kita mengenal banyak jenis anggaran, tapi besok kita anggaran penjualan. Nanti anggaran penjualan tuh banyak pula macamnya. Nah, ada penjualan berdasarkan wilayah, berdasarkan wilayah niaga, dan yang lain ya. Oke, mungkin mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kali ini. Nah, saya sengaja cepat-cepat nih biar nggak banyak habis kuota ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.